Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila. Saya dari kelas P3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, yang mana hakikat metode dalam filsafat pendidikan Islam. Metode dalam filsafat pendidikan Islam itu tidak dapat dipisahkan dari tujuan pendidikan itu sendiri. Tujuan utama pendidikan Islam itu adalah pembentukan insan kamil, yaitu manusia yang utuh dan seimbang antara aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Nah, oleh karena itu, metode pendidikan harus mencerminkan keseimbangan tersebut. Secara epistemologis, metode pendidikan Islam bersifat integratif, menggabungkan waktu akal dan pengalaman empiris. Setiap metode harus mengandung nilai keikhlasan, tanggung jawab, keadilan, dan kasih sayang. Dengan demikian, metode tidak bersifat netral, melainkan menjadi instrumen internalisasi nilai-nilai Islam dalam diri peserta didik. Nah, yang B itu ragam metode pendidikan dalam tradisi Islam. Tradisi pendidikan Islam mengenal beragam metode yang berkembang seiring dengan konteks sosial dan budaya. Metode ini menegaskan bahwa pendidikan adalah proses jangka panjang yang berkelanjutan. Selain itu, metode reflektif seperti tafakur dan tadabbur mendorong peserta didik untuk merenungkan makna kehidupan alam semesta dan wahyu. Metode ini memperkuat dimensi peserta didik tidak hanya cerdas secara internal. Yang C itu ialah relevansi metode pendidikan Islam dalam konteks kontemporer, yang mana metode ini pendidikan Islam juga relevan dalam menjawab krisis netral dan pahamonisasi dalam dialog antara tradisi dan modernitas, antara wahyu dan realitas sosial, demi terwujudnya pendidikan yang bermakna dan berkelanjutan. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya, yang mana itu metode dalam perspektif filsafat pendidikan Islam merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan insan kamil. Nah, metode ini tidak hanya dipahami sebagai teknik pedagogis, tetapi sebagai seorang filosofis untuk menginternalisasi nilai, membentuk kesadaran dan mengembangkan potensi manusia secara holistik. Dengan pemahaman filosofis yang mendalam, pendidikan Islam dapat mengembangkan metode yang inovatif tanpa kehilangan identitas dan nilai dasar. Nah, oleh karena itu, kajian filosofis tentang sebagai dasar teoritis Islam perlu terus dikembangkan, mengingatkan kualitas pendidikan Islam di berbagai level. Dan sekian pembekalan saya hari ini. Dengan ini saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah.